Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Robi Arjuna, CGP Angkatan 10, SDN 15 Subarang 3 Jorong. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Mari buatlah sebuah simpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Jawaban saya adalah peran saya adalah mengimbaskan pemahaman mengenai budaya positif kepada guru-guru di komunitas belajar, baik itu di sekolah maupun yang lebih luas, dengan penyamaan persepsi serta visi dan misi dalam menerapkan budaya positif tentu berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana budaya positif harus diterapkan dengan berpihak kepada siswa. Budaya positif merupakan bagian dari proses menuntun siswa, dan keberpihakan kepada siswa merupakan bagian dari nilai guru penggerak. Selain itu, dengan mengimbaskan pada satuan pendidikan, tentu ini bagian dari peran guru penggerak dalam menggerakkan komunitas praktisi. Harapan saya dengan membiasakan budaya positif ini dapat mewujudkan visi sebagai guru penggerak dan juga mewujudkan visi sekolah di mana siswa memiliki karakter dan berbudi luhur. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya merasa sudah memahami sebagian besar dari konsep inti pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Dimulai dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Namun masih perlu pembiasaan dan menebalkan pemahaman dengan terus mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Lalu hal yang menarik bagi saya adalah ternyata penghargaan bisa saja menjadi hal buruk. Saya baru menyadari, iya juga ya. Karena penghargaan bisa menjadi hukuman bagi yang tidak menerimanya. Karena itu, dalam pemberian penghargaan pun harus dipikirkan matang-matang tata caranya jika memang harus memberikan penghargaan. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berfikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Bagi saya yang paling berubah adalah dalam pola pikir saya, yaitu di mana pemberian hukuman sangat tidak efektif untuk merubah perilaku siswa menjadi lebih baik. Ternyata ada restitusi yang mana dapat menumbuhkan kesadaran siswa dari dalam dirinya. Saya berpikir bahwa saya belum sepenuhnya memberikan kebutuhan dasar siswa, dan ini akan saya lakukan untuk pemenuhannya. Saya juga mulai berpikir bahwa saya sering di posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, dan saya siap berubah menjadi posisi kontrol seorang manajer, insya Allah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dan menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Yang terjadi adalah siswa yang biasanya takut dan tidak puas ketika diselesaikan, sekarang menjadi puas dan mulai menumbuhkan nilai-nilai positif dari dalam dirinya. Baik, kita lanjut, Bapak dan Ibu guru. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ini tentu begitu menyenangkan karena saya melihat wajah ceria dari siswa setelah masalah mereka diselesaikan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Sebelumnya saya kadang dalam menyelesaikan masalah siswa, saya sudah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Namun, untuk menstabilkan identitas, itu kadang ada, kadang tidak. Lalu dalam menanyakan keyakinan, ini yang sangat jarang. Kalau untuk memvalidasi tindakan, selalu saya lakukan. Untuk kedepannya tentu saya akan menggunakan segitiga restitusi secara utuh. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang paling sering saya pakai dulunya itu penghukum dan pembuat merasa bersalah. Perasaannya tentu tidak menyenangkan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai paham dan akan terus mencoba menempatkan diri sebagai manajer. Saya sudah cobakan dan ini penuh tantangan dan menyenangkan. Terlihat jelas siswa yang diselesaikan masalahnya mulai menumbuhkan nilai-nilai kebaikan. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jika pertanyaannya adalah menerapkan segitiga restitusi secara utuh, maka jawabannya adalah belum. Namun sebagian tentu ada, yaitu memvalidasi tindakan dan terkadang menstabilkan identitas. Terakhir Bapak Ibu, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya rasanya ini sudah cukup, namun bisa ditambahkan untuk dipelajari itu bagaimana mensosialisasikannya kepada warga sekolah dan orang tua agar sama-sama memahami konsep budaya positif tersebut. Mungkin sekian dulu koneksi antara materi modul 1.4 Bapak dan Ibu Guru mengenai budaya positif. Banyak maaf, terima kasih, salam bahagia.